Bayangkan sebuah menara yang berdiri gagah di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Suara klakson kendaraan, langkah kaki pejalan dan teriknya matahari Jakarta seolah tak mampu meredam pancaran cahaya keemasan di puncaknya. Cahaya itu berkilau setiap pagi, memantulkan sinar matahari yang menari di langit biru. Menara itu adalah monumen nasional, atau yang kita kenal dengan nama Monas. Monas bukan sekadar bangunan tinggi yang berdiri di tengah kota. Ia adalah simbol kebanggaan bangsa, tanda kebesaran perjuangan rakyat Indonesia yang tak kenal menyerah. Setiap batu yang disusun, setiap detail yang dipahat, menyimpan makna mendalam tentang semangat kemerdekaan dan cinta tanah air. Disinilah pusat sejarah itu berdiri, sebuah tugu yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang Indonesia, dari masa penjajahan menuju kemerdekaan, hingga kini menjadi negara yang terus tumbuh dan berdaulat. Monas menjulang di tengah lapangan Medan Merdeka, seakan menjadi jantung dari Jakarta sekaligus jantung dari Indonesia itu sendiri. Di sekitarnya berdiri bangunan-bangunan penting, Istana Negara, tempat para pemimpin bangsa mengambil keputusan besar, dan Museum Nasional, yang menyimpan jejak panjang peradaban Nusantara. Namun lebih dari itu, Monas bukan hanya monumen. Ia adalah simbol perjuangan, doa yang diwujudkan dalam bentuk nyata, dan cermin cita-cita bangsa yang ingin selalu menggapai cahaya di puncaknya. Sejak awal berdirinya, Monas telah menjadi tempat di mana sejarah dan kebanggaan berpadu. Setiap pengunjung yang datang bukan sekadar melihat tugu, tetapi juga merasakan semangat para pejuang yang pernah berjuang demi merah putih berkibar di langit negeri ini. Cahaya keemasan di puncak Monas bukan sekadar pantulan sinar mentari, ia adalah api kemerdekaan, lambang semangat bangsa yang tak pernah padam, sebuah api yang terus menyala, meski waktu berganti, meski generasi silih berganti. Dan disinilah cerita kita dimulai. Cerita tentang bagaimana sebuah tugu megah lahir dari mimpi dan perjuangan. Tentang bagaimana Monas menjadi simbol kejayaan Indonesia yang akan dikenang selamanya. Jika kita berdiri di tengah-tengah kota Jakarta, di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, kita akan menemukan sebuah ruang terbuka yang luas dan hijau. Itulah lapangan Medan Merdeka, tempat di mana Tugu Monumen Nasional atau Monas berdiri tegak menantang langit. Secara geografis, Monas terletak di pusat Jakarta, tepatnya di lapangan Medan Merdeka, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Koordinatnya berada di sekitar 6 derajat 10 menit 29 detik lintang selatan, dan 106 derajat 49 menit 47 detik bujur timur. Letak ini bukan kebetulan. Monas memang sengaja dibangun di titik jantung ibu kota Indonesia, sebagai poros utama orientasi kota dan simbol pusat pemerintahan bangsa. Keempat sisi lapangan Medan Merdeka dikelilingi oleh jalan besar. Di utara terbentang Jalan Medan Merdeka Utara, di selatan ada Jalan Medan Merdeka Selatan, di timur Jalan Medan Merdeka Timur, dan di barat Jalan Medan Merdeka Barat. Jika dilihat dari udara, posisi Monas berada tepat di tengah-tengah keempat jalan tersebut, bagaikan titik pusat lingkaran kehidupan Jakarta yang tak pernah tidur. Tak jauh dari Monas berdiri bangunan-bangunan penting yang menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Di sisi utara berdiri megah Istana Negara, tempat Presiden Republik Indonesia berkantor. Di sebelah barat berdiri Museum Nasional yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah dan kebudayaan Nusantara. Sementara di sisi lain terdapat kementerian dan lembaga pemerintahan yang setiap hari menjadi pusat aktivitas negara. Lingkungan Monas juga dikelilingi oleh taman hijau yang luas, tempat warga Jakarta beristirahat, berolahraga, dan menikmati udara segar di tengah padatnya kota. Taman ini menjadi paru-paru bagi ibu kota, sekaligus ruang terbuka yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Letak strategis Monas menjadikannya bukan hanya ikon Jakarta, tetapi juga titik nol simbolik Indonesia, tempat di mana segala arah bermula dan segala perjalanan sejarah bangsa seolah berputar mengelilinginya. Dari puncak Monas, kita dapat memandang luasnya Jakarta hingga ke Cakrawala. Gedung-gedung tinggi terlihat seperti barisan sejarah baru, yang berdiri berdampingan dengan tugu perjuangan lama. Sebuah pemandangan yang mengingatkan kita bahwa masa lalu, kini, dan masa depan, semuanya bertemu di satu titik, Monumen Nasional, jantung Indonesia. Setiap nama memiliki makna. Begitu pula dengan nama Monas, singkatan dari Monumen Nasional. Dua kata sederhana namun syarat akan filosofi perjuangan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Kata monumen berasal dari bahasa Latin, monere, yang berarti mengingat atau mengabadikan. Artinya Monas diciptakan bukan sekadar untuk dilihat,
tetapi untuk mengingat perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Sedangkan Kata Nasional menegaskan bahwa monumen ini bukan milik satu daerah, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nama Monas sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, sosok yang memiliki cita-cita besar untuk membangun sebuah monumen abadi yang dapat membangkitkan semangat dan kebanggaan nasional setiap kali rakyat memandangnya. Bagi Soekarno, monumen ini bukan hanya tugu, ia adalah roh perjuangan yang diwujudkan dalam bentuk arsitektur, sebuah simbol yang akan berdiri tegak di jantung ibu kota, mengingatkan bangsa ini tentang darah dan air mata yang pernah ditumpahkan demi kemerdekaan. Dalam pandangan sang proklamator, Monas juga merupakan lambang dari jiwa persatuan Indonesia. Ia harus bisa menyatukan semangat rakyat, tanpa membedakan suku, agama, atau golongan. Karena itu, Kata Nasional menjadi bagian penting dari namanya, sebuah penegasan bahwa Monas adalah simbol kebersamaan bangsa. Di balik nama Monas tersimpan pula harapan besar agar setiap generasi Indonesia tak pernah lupa pada sejarahnya, bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang harus dihormati dan dijaga. Ketika seseorang berdiri di depan Monas dan menatap ke puncaknya, ia seolah menatap semangat para pahlawan yang tak pernah padam. Nama Monas bukan hanya identitas bangunan, melainkan penyemangat hidup bagi bangsa yang terus berjuang menuju masa depan yang lebih baik. Maka setiap kali kita menyebut Monas, kita sebenarnya sedang menyebut nama perjuangan, nama kebanggaan, dan nama pengingat bahwa Indonesia berdiri karena pengorbanan dan cinta yang begitu besar terhadap tanah air. Setiap bangunan besar selalu berawal dari sebuah mimpi, dan mimpi itu lahir dari hati seorang pemimpin bangsa, Presiden Soekarno. Dialah yang pertama kali membayangkan sebuah monumen megah yang akan berdiri di pusat ibu kota, menjadi tanda kebangkitan dan kebanggaan Indonesia yang baru merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Soekarno merasa bangsa ini memerlukan sesuatu yang abadi. Sebuah simbol yang dapat mengingatkan generasi penerus akan perjuangan para pahlawan. Namun keadaan negara saat itu masih belum stabil. Indonesia baru saja merdeka, dan segala tenaga serta sumber daya difokuskan untuk mempertahankan kedaulatan. Baru pada tahun 1955, gagasan itu mulai diwujudkan dalam bentuk nyata. Soekarno membentuk Panitia Monumen Nasional dengan tujuan untuk memilih rancangan arsitektur yang pantas bagi simbol kebesaran bangsa. Sayembara desain pun diadakan, namun belum ada hasil yang memuaskan hati sang presiden. Bagi Soekarno, monumen ini tidak boleh biasa-biasa saja. Ia harus megah, bermakna dan mengandung nilai-nilai filosofis yang dalam. Karena itu, beliau turut terlibat langsung dalam proses perancangan, bekerja sama dengan dua arsitek besar Indonesia, Friedrich Silaban dan Raden Mas Sudarsono. Pembangunan Monas dimulai secara resmi pada 17 Agustus 1961, tepat pada ulang tahun ke-16 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno, sebagai tanda dimulainya babak baru dalam perjalanan sejarah bangsa. Namun perjalanan pembangunan tidaklah mudah. Prosesnya memakan waktu panjang dan dilakukan dalam 3 tahap utama. Tahap pertama, antara tahun 1991 hingga 1965 difokuskan pada pembangunan struktur dasar dan menara utama. Tahap kedua, dimulai tahun 1969 hingga 1976, melanjutkan penyempurnaan interior, termasuk pembangunan Museum Sejarah Nasional Indonesia di bagian bawah monumen. Tahap ketiga, dari tahun 1976 hingga 1979, mencakup penyempurnaan Taman Medan Merdeka dan tata lingkungan di sekitar Monas. Meskipun Soekarno tidak sempat menyaksikan rampungnya pembangunan secara penuh, semangat dan gagasannya tetap menjadi jiwa dari setiap batu dan logam yang membentuk tugu ini. Akhirnya pada tanggal 12 Juli 1975, Monumen Nasional diresmikan secara resmi oleh Presiden Soeharto dan dibuka untuk umum agar seluruh rakyat Indonesia dapat datang, belajar, dan mengenang perjuangan bangsanya sendiri. Monas bukan sekadar hasil kerja arsitek atau insinyur, tetapi buah dari keyakinan dan cinta mendalam terhadap tanah air. Ia lahir dari semangat gotong royong, dari mimpi seorang pemimpin yang ingin agar bangsanya memiliki lambang kemerdekaan yang tak akan lekang oleh waktu. Kini, setiap kali kita menatap Monas yang berdiri gagah di tengah Jakarta, kita sebenarnya sedang menatap hasil nyata dari perjuangan, pengorbanan, dan mimpi besar bangsa Indonesia. Tinggi, tegak dan anggun,
Itulah kesan pertama ketika seseorang menatap Tugu Monas dari kejauhan. Menara putih menjulang ke langit Jakarta, dengan puncak berwarna emas yang berkilau memantulkan cahaya mentari. Namun di balik kemegahannya tersimpan makna yang begitu dalam. Monas dirancang oleh dua arsitek besar Indonesia, Friedrich Silaban dan Raden Mas Soedarsono, di bawah bimbingan langsung Presiden Soekarno, yang juga dikenal memiliki jiwa seni dan rasa simbolik yang sangat kuat. Desainnya tidak sekadar menara, tetapi perpaduan antara keindahan arsitektur dan filosofi kehidupan bangsa Indonesia. Monas berdiri setinggi 132 meter, terdiri dari 3 bagian utama, cawan, obelisk, dan api di puncak. Masing-masing memiliki makna simbolik yang melambangkan kekuatan, semangat, dan harapan. Bagian pertama, cawan di dasar Monas, cawan besar di bagian bawah melambangkan Yoni, simbol unsur perempuan dalam filosofi kuno Nusantara. Yoni menggambarkan kesuburan bumi, tempat kehidupan tumbuh dan berkembang. Di bagian dalam cawan inilah terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia yang menceritakan kisah panjang perjalanan bangsa dari masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, hingga merdeka. Bagian kedua, obelisk yang menjulang ke langit menara tinggi di atas cawan melambangkan lingga, simbol unsur laki-laki yang mencerminkan daya cipta, kekuatan, dan semangat perjuangan. Bersatunya lingga dan yoni mencerminkan keseimbangan alam, harmoni antara kekuatan dan kesuburan, antara semangat dan pengorbanan. Inilah makna mendalam dari desain Monas, bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari keseimbangan antara perjuangan dan pengabdian rakyatnya. Bagian ketiga, api di puncak Monas. Di puncaknya berdiri api kemerdekaan yang berlapis emas murni seberat 50 kg. Tinggi apinya mencapai 14 meter, dengan diameter sekitar 6 meter. Api ini tidak pernah padam, menjadi lambang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang akan terus menyala sepanjang masa. Api kemerdekaan bukan hanya hiasan, ia adalah jiwa Monas itu sendiri, melambangkan keberanian, tekad, dan semangat rakyat Indonesia yang tidak pernah padam meski diterpa zaman. Bahan utama bangunan Monas adalah marmer putih berkualitas tinggi yang diambil dari Pulau Jawa, dipilih langsung oleh Presiden Soekarno agar tampak suci, bersih, dan kokoh. Batu marmer ini melambangkan keteguhan hati dan kemurnian perjuangan. Secara arsitektur, Monas memadukan gaya klasik dan simbolisme budaya Nusantara. Bentuknya sederhana namun penuh makna. Gagah tapi tetap elegan. Setiap garis vertikal dan horizontalnya seakan menceritakan perjalanan bangsa yang berjuang dari bawah menuju puncak kejayaan. Dan di sanalah makna tertinggi Monas berada, bahwa perjuangan Indonesia tidak berhenti di masa lalu. Ia terus menjulang ke masa depan, setinggi Tugu itu sendiri. Dengan semangat yang tidak pernah padam seterang api emas di puncaknya, Monas tidak hanya berdiri sebagai menara megah yang menghiasi langit Jakarta, lebih dari itu ia adalah penjaga ingatan bangsa. Tempat di mana kisah perjuangan dan semangat kemerdekaan disimpan untuk selamanya. Sejak awal dibangun, Monas memiliki dua fungsi utama, fungsi simbolik dan fungsi edukatif. Sebagai simbol, Monas menjadi tanda kebesaran bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang, dari darah, air mata, dan doa jutaan rakyat yang mencintai tanah air. Setiap kali kita melihat Monas menjulang tinggi di tengah kota, kita diingatkan bahwa semangat itu, semangat juang dan cinta bangsa, harus terus dijaga dalam hati setiap generasi. Sementara sebagai fungsi edukatif, Monas menjadi sumber pembelajaran sejarah nasional. Di bagian bawah bangunannya terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia yang menyimpan 48 diorama perjalanan bangsa dari masa kerajaan Nusantara yang makmur, masa penjajahan yang kelam, hingga perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Setiap diorama di Museum Monas seolah berbicara. Mereka menceritakan kisah para pejuang, kisah rakyat kecil yang mempertahankan martabat bangsa, dan kisah kebersamaan yang melahirkan kemerdekaan sejati. Semua itu menjadi pelajaran berharga, bahwa kemerdekaan tidak boleh disia-siakan. Selain itu, Monas juga berfungsi sebagai tempat peringatan nasional. Setiap tanggal 17 Agustus, ribuan orang berkumpul di lapangan Medan Merdeka untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Disinilah bendera merah putih berkibar dengan gagah, diiringi lagu kebangsaan yang menggema di bawah bayangan Tugu Suci ini. Tak hanya menjadi tempat upacara, Persi Monas juga menjadi destinasi wisata edukatif yang menarik bagi masyarakat. Ribuan pengunjung datang setiap hari, anak-anak sekolah, keluarga, wisatawan, bahkan turis mancanegara.
Mereka datang bukan sekadar berfoto, tetapi untuk merasakan makna kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dari puncak Monas, pengunjung dapat melihat panorama ibu kota dari ketinggian 115 meter. Pemandangan ini memberi simbol bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah membawa rakyatnya naik ke tempat yang tinggi, namun tetap harus melihat ke bawah, menyadari asal-usul, sejarah, dan perjuangan yang melandasinya. Monas bukan hanya bangunan, ia adalah cermin jiwa bangsa Indonesia. Setiap batu marmernya menyimpan kisah, setiap lekuknya menyimpan doa, dan setiap kilau emas di puncaknya menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan tidak boleh padam. Nilai historis Monas begitu besar. Ia menjadi ikon nasional, pusat kebanggaan rakyat dan simbol persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, Monas akan terus berdiri, menjadi saksi bisu perjuangan, dan pengingat abadi akan arti kemerdekaan sejati. Kini Monas tidak lagi sekadar monumen yang berdiri di tengah kota. Ia telah menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia. Tempat di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu dalam satu ruang yang penuh makna. Setiap hari ribuan langkah kaki melintasi halaman luas lapangan Medan Merdeka. Anak-anak berlari sambil tertawa, para pelajar berkunjung untuk belajar sejarah, dan wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang untuk mengagumi keindahannya. Monas telah menjadi saksi hidup dari kehidupan modern Jakarta, tanpa kehilangan makna sejarah yang dikandungnya. Pemerintah terus melakukan perawatan dan revitalisasi agar Monas tetap terjaga keasriannya. Taman di sekelilingnya diperindah dengan pepohonan rindang dan air mancur yang menari di malam hari. Penerangan ditingkatkan, jalur pejalan kaki diperluas, dan area museum kini mulai mengadopsi teknologi digital interaktif agar generasi muda dapat belajar sejarah dengan cara yang lebih menarik. Monas kini bukan hanya tempat mengenang, tetapi juga tempat berinovasi. Disinilah berbagai acara kebudayaan, festival seni, hingga peringatan nasional digelar. Ia menjadi ruang publik yang hidup, tempat rakyat berkumpul tanpa sekat, menyatukan tawa, cerita, dan kebanggaan akan identitas bangsa. Namun di balik semua kemegahan itu, Monas tetap memegang peran penting sebagai penjaga ingatan sejarah. Ia mengingatkan kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan masa lalunya. Setiap kilau emas di puncaknya menjadi simbol semangat yang abadi, sebuah api yang terus menyala dari generasi ke generasi. Di masa depan, Monas akan tetap berdiri, menatap langit biru Jakarta, menyaksikan bangsa Indonesia melangkah maju, menghadapi tantangan zaman dengan kepala tegak dan hati yang berani. Monas bukan hanya warisan arsitektur, tetapi warisan jiwa dan semangat bangsa. Ia mengajarkan bahwa perjuangan tidak pernah berakhir, bahwa kemerdekaan harus dijaga, dan bahwa setiap warga Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita para pendahulu. Selama merah putih masih berkibar di langit, selama rakyat Indonesia masih mencintai tanah airnya, Monas akan tetap berdiri tegak sebagai lambang kejayaan, sebagai pengingat perjuangan, dan sebagai cahaya yang menuntun bangsa menuju masa depan yang gemilang.